Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang sangat baik untuk masa depan kami ya Bapa. Walau kami belum mengerti saat ini ya Tuhan, tapi kami mau belajar berserah Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Engkau ya Bapa. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, proses apapun yang sedang kami alami saat ini ya Bapa, kami mau berserah terus kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau percaya pada prosesmu ya Tuhan. Karena kami percaya hidup kami terjamin di dalam Engkau. Dan kami percaya kalau waktumu tiba, segala sesuatu akan indah. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Engkau yang tahu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendengar segala seruan doa kami ya Bapa. Engkau yang mengerti setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan semuanya indah Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk menukar jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, menjadikanku. Kami percaya Engkau yang akan menjadikan kami seorang pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kami percaya Kau Tuhan menjadikanku indah. Oh, mari jemaat Tuhan sama-sama kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah nama-Mu yang kudus. We thank you Lord, we thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup di luar Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini sebagai bentuk doa kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya berharap sekali buat Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, penuh dengan kasih dan dengan damai sejahtera. Kita percaya walaupun kita penuh dengan pergumulan, pasti ada jawaban dari Tuhan. Kita akan belajar tentang menantikan jawaban dari Tuhan dalam seluruh pergumulan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau adalah Allah yang maha besar, maha sempurna, maha agung dan maha mengetahui segala permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau turut untuk bersama-sama dengan kami untuk menuntun langkah kami untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami dalam hari-hari ke depan kami di dalam tangan Tuhan, sehingga kami semua boleh menggenapi rencana Tuhan atas kami. Terima kasih kalau sebentar kami dengar firman-Mu dan kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Kami buka hati kami bagi Engkau dan Engkau berbicara bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi ya, karena kalau kita sudah bisa melewati tahun 2022 dan kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Februari di tahun 2023, kita percaya bahwa kita akan bisa melewati tahun ini dengan kasih dan damai sejahtera Tuhan, dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang hamba Tuhan mengajarkan kepada kita tentang suatu pergumulan kemudian dia bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui peristiwa yang dialami, dan dia membawa kehidupannya yang baru dalam berkemenangan tentang bagaimana dia mengenal Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Nah, mari kita akan buka kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin buduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita untuk terus mengalami kenyamanan, mengalami sesuatu yang selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, tidak menemukan kendala, tidak menemukan jalan yang sulit. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan hanya ingin supaya kita ketika mengalami banyak masalah persoalan dalam hidup kita, Tuhan tetap ada untuk kita. Kita harus hanya percaya. Nah, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Habakuk ini mendapatkan kenyataan hidupnya yang luar biasa dalam masa penjajahan Babilonia, saudaraku. Mereka mengalami banyak tekanan. Bangsa yang dijajah oleh Babilonia ini mengalami sesuatu yang luar biasa sekali ya. Bahkan Habakuk berkata, penderitaan, tekanan ada di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pada hari-hari ini mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami hal yang sama, walaupun mungkin perbedaan persoalannya, tetapi kita percaya selalu ada tekanan di dalam kita mengalami pencobaan. Bagaimana ketika kita mengalami penderitaan, masalah, persoalan, sakit, apapun itu yang sedang kita alami, kita merasa ada sesuatu yang menekan kita. Ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak enak untuk dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk ya. Dia berkata bahwa seluruhnya ada dalam tekanan, semuanya penderitaan, ada aniaya, ada persoalan, ada banyak masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Dan ketika Habakuk berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab doanya ya. Justru Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa lewat firman-Nya. Nah, bagaimana seorang Habakuk dapat menerima kenyataan yang ada dengan hati yang terbuka, hati yang penuh dengan pengharapan? Yang pertama adalah kita mulai belajar dari Habakuk, yaitu
Tuhan adalah jawaban dari setiap peristiwa yang dialami, dan kita belajar, ya. Kita belajar untuk memandang setiap peristiwa dari sudut pandangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan bukan sesuatu yang menurut kita mungkin selalu mudah. Sekali lagi saya mau katakan, mengikut Tuhan tidak pernah ada janji untuk selalu mudah. Selalu ada persoalan-persoalan yang bisa saja terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti seorang bernama Habakuk mengalami yang sama, seorang nabi Tuhan mengalami tekanan, masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya juga kita seringkali mengalami hal yang sama dalam hidup ini. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kerjaan, mungkin masalah pelayanan. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita tertekan. Seperti kita terkungkung dan terpenjara oleh persoalan-persoalan kita. Nah, Alkitab sudah memberikan satu jawaban yang luar biasa. Ketika masalah, ketika tekanan datang, ketika persoalan datang, Alkitab mengajarkan untuk berpikir secara baik. Dalam Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Alkitab mengajarkan untuk selalu berpikir baik, selalu berpikir benar, selalu berpikir hal-hal yang positif. Tuhan tidak membawa kita ketika kita menghadapi masalah persoalan penuh dengan ketakutan. Tuhan tidak mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah kita dipenuhi dengan ketakutan. Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Mungkin manusia bisa terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ada satu peristiwa yang luar biasa, ya saudaraku. Apa yang tidak mungkin yang menurut manusia itu mustahil, justru ketika persoalan, ketika masalah datang dan ketika orang yang mengalami masalah dan persoalan percaya pada janji Tuhan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia doakan. Bapak Ibu Saudara, yang paling penting dari semuanya adalah kita percaya pada janji Tuhan. Ada satu kesaksian seorang ibu, ya. Ibu ini seorang janda, punya anak satu-satunya, kemudian dia hanya menjadi buruh cuci. Dan yang terjadi adalah anaknya ini rindu sekali untuk bisa bekerja sebagai seorang teknik mesin, sebagai seorang yang mengerti tentang mesin-mesin. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak ini punya cita-cita suatu saat dia menjadi seorang insinyur, ya. Tapi apa daya, keuangan mereka tidak mencukupi. Gaji sebagai seorang pembantu yang hanya menjadi buruh cuci tentu tidaklah besar. Tetapi suatu saat ketika mereka mendengar firman Tuhan bahwa Allah sanggup mengubah segala sesuatu, bahkan ketika dia mendengar firman Tuhan mengatakan air berubah menjadi anggur, dia pegang janji iman itu. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, walaupun mungkin secara materi mereka tidaklah bisa untuk mensekolahkan anaknya kuliah, tapi siapa yang bisa melawan kedaulatan Tuhan? Siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan? Dia berdoa bersama dengan anaknya, dan anaknya berusaha, tidak berusaha, anaknya berusaha untuk bisa sekolah minimal dia mendapatkan beasiswa. Nah, akhirnya dicari sponsor untuk bisa membiayai beasiswanya. Terus dia mencari, ya saudaraku, di internet, dan pada akhirnya dia menemukan satu sumber untuk bisa membiayai kuliahnya dengan beasiswa, yaitu sekolah ke Jerman. Anak ini berdoa dengan tekun, dia percaya waktu Tuhan akan terjadi. 1 tahun sudah lewat, anak ini menganggur selepas SMA. 2 tahun, anak ini menganggur. Tahun ketiga, saudaraku, dapat surat panggilan untuk dia mendapatkan beasiswa. Mungkin menurut orang sudah terlambat 3 tahun, tapi buat anak ini jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Anak ini mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke Jerman. Dan luar biasanya ketika Tuhan menuntun anak ini, Bapak Ibu Saudara, anak ini justru luar biasa. 3 tahun Tuhan mengasah kepandaiannya, emosinya, pikirannya, sehingga dia menjadi anak yang dewasa. Dan puji nama Tuhan, anak ini selalu mendapat ranking yang terbaik.
di tempat kuliahnya. Pada akhirnya anak ini setelah lulus kemudian ditawari kerja oleh salah satu perusahaan otomotif di Jerman. Dan anak ini mengambil kesempatan ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian pada akhirnya ya singkat cerita anak ini berhasil dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia, yang mungkin manusia bilang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu yang mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang kedua saudaraku, Habakuk semakin dia berdoa, semakin dia mengenal Tuhannya. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia ini. Bisa saja kalau Tuhan mau mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang baik. Bisa saja Tuhan mengubah sakit penyakit menjadi sesuatu yang baik, atau sebaliknya. Itulah kedaulatan Tuhan. Apakah maksud Tuhan ketika Tuhan membiarkan kita ada di dalam pencobaan? Apakah maksud Tuhan ketika Dia memberikan kesempatan untuk sakit penyakit menghampiri kita? Apakah maksud Tuhan ketika kita mengalami masalah persoalan, entah itu masalah keuangan atau masalah-masalah yang lain? Kenapa Tuhan izinkan itu? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya semua karena kedaulatan Tuhan atas hidup kita manusia. Kita tidak mungkin mengatur hidup kita harus seperti ini, harus seperti itu. Tuhanlah yang menentukan semuanya. Boleh kita berencana, boleh kita mau seperti apa, tapi ketentuan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan sesuatu semuanya boleh jadi. Tuhanlah pemegang kata-kata finish, kata-kata jawaban, kata-kata yang tepat untuk setiap doa-doa kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jadi dalam segala permasalahan hidup kita, kita diproses oleh Tuhan. Kita belajar percaya bahwa semua yang kita alami tentu ada maksud Tuhan. Tidak serta-merta kita mengalami suatu penyakit, persoalan, masalah tanpa ujungnya, tanpa maksud Tuhan di dalamnya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita selalu berkata Tuhan punya rencana yang baik. Bapak Ibu Saudara, ingat, setiap peristiwa ada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah memproses hidup kita menjadi dewasa di dalam Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani di satu tempat ya. Ketika saya habis khotbah, mesti ada seorang bapak yang selalu mengkritik saya. Turun dari mimbar sebentar, setelah selesai ibadah, pasti saya akan dipanggil, kemudian pasti dia akan berbicara tentang saya harus begini, saya harus begitu. Besoknya mungkin hari-hari ke depan setelah saya khotbah, dia juga akan berkata yang sama, kurang ini, kurang itu. Selalu tidak pernah berkata yang baik. Secara manusia tentu saya juga jengkel. Secara manusia tentu saya merasa bahwa maunya apa sih orang ini? Tetapi pada suatu saat ketika saya berdoa buat orang ini, ya saudaraku, supaya doanya ini jelek banget saudaraku. Saya berharap tidak diikuti oleh orang lain. Doanya adalah supaya orang ini dibungkam, ya, tidak bisa berbicara, ya, tapi itu tidak dijawab oleh Tuhan. Justru ketika saya berdoa, Tuhan justru membuat orang ini bertambah kritiknya dengan saya, bertambah lagi, tambah lagi. Suatu saat ketika saya berdoa lagi dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa nggak ada perubahan ketika saya berdoa? Tuhan bertanya, luar biasa. Ada yang berubah enggak dari dia? Nggak ada Tuhan. Makin ngejengkelin, makin ngeselin, ya. Ya memang, kata Tuhan, aku tidak mengubah dia, tapi aku sedang mengubah kamu dengan melalui dia. Nah, di situ saya baru ngeh kalau katanya, yaitu saya sadar bahwa orang-orang yang selama ini mungkin membuat kita kesel, membuat kita jengkel, membuat kita merasa marah. Tahu nggak saudara, Tuhan pakai mereka untuk mendewasakan kita. Tuhan pakai mereka untuk membentuk pribadi kita menjadi hebat, menjadi kuat. Karena itu mari kita belajar bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja untuk kebaikan bagi kita. Jadi
pegang ini karena kedaulatan Tuhan. Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kesel, jangan buru-buru sedih, jangan buru-buru kecewa. Tuhan bisa pakai apa saja untuk membuat kita menjadi orang yang hebat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari pegang itu. Yang ketiga adalah Habakuk menyadari tidak ada yang bisa melalui apapun kecuali kehendak Allah. Dia sadar sekali lagi, dia sangat sadar. Dia mau bersyukur saja menerima segala sesuatu. Ketika Habakuk bersyukur, ada rasa damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar Tuhan pemegang waktu-waktu untuk menjawab doa kita. Kita tidak pernah bisa memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita bagi Dia, bagi siapapun. Tuhan mau kitalah yang mendengar apa yang menjadi kehendak Dia bagi kita. Kita belajar untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita selalu belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Penderitaan, masalah, persoalan bukan apa-apa. Kita hanya belajar percaya. Setiap masalah persoalan akan membentuk menjadi satu hal yang indah di dalam diri kita. Tuhan punya waktu untuk menjawab doa kita. Kadang kita seringkali sepertinya memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita minta diberkati, kita minta diberkati, kita minta diberkati, kita minta diberkati, kita minta diberkati. Masalahnya, apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan? Apakah kita tidak akan menjadikan berkat itu berubah menjadi kutuk, menjadi suatu kesengsaraan? Salah satu lagi ilustrasi saudaraku, ada seorang pekerja biasa di dalam satu perusahaan atau kantor, pegawai biasa saja ya. Dia lihat teman-temannya udah punya kendaraan, motor, mobil ya. Dia selama ini hanya angkot atau naik Grab. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh diizinkan aku memiliki kendaraan. Nah, dia minta motor ya untuk bisa warawiri katanya. Alasannya untuk pelayanan juga, untuk kerjaan juga. Tuhan izinkan ya untuk dia boleh punya motor. Kemudian ketika teman-temannya punya mobil, dia juga kepingin punya mobil. Nah, waktu dia berdoa untuk punya mobil, saudaraku, akhirnya sungguh ya doanya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin separuhnya lagi itu karena sikap emosi, sikap iri hati, sikap keinginan-keinginan yang saya tidak tahu apa ya. Nah, dia berdoa. Dia ingat kalau cuma berdoa tanpa berusaha tidak ada hasilnya. Akhirnya dia ikut pasang undian, saudaraku ya. Dan hadiahnya adalah mobil ya. Undiannya bukan seperti undian-undian pada umumnya masa-masa lalu, tapi ini adalah ketika dia menjadi nasabah salah satu bank. Kemudian dia akan mendapatkan kupon. Ya, akhirnya dia masuk ikut undian di salah satu bank. Dan puji nama Tuhan ya. Kan kita selalu harus bersyukur ya kalau diberkati Tuhan. Dia mendapatkan mobil, mendapat hadiah pertama satu mobil yang luar biasa hebat ya. Harganya mahal sangat, saudaraku. Dan sangat-sangat hebat sekali. Orang ini bersuka cita luar biasa. Dan akhirnya ketika mobil itu dibawa pulang, semua orang heran takjub ya, bahwa mobil ini luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, dia senang sekali kendaraan ini dipakai oleh keluarganya dan selalu bersuka cita pada waktu itu. Tiba saatnya dia harus membayar pajak tahunan. Dia sangat kaget sekali. Kenapa? Karena pajak tahunannya itu sangat-sangat mahal. Dia harus menjual motornya untuk bisa membayar pajak. Wah, masih kurang. Dia pinjam lagi sama bosnya dari perusahaan itu dan hanya untuk membayar pajak dari mobil itu. Ya, kemudian tahun kedua dia bayar pajak lagi dan dia makin banyak hutangnya untuk bisa melunasi pajak dari mobil ini. Saudara tahu apa artinya? Seringkali doa kita tidak sadari. Apakah doa kita, harapan kita, yang kita minta, misalnya berkat, sudahkah kita siap untuk menerima berkat? Apakah siap untuk menjadikan berkat itu betul-betul berguna buat kita? Kalau tidak, berkat justru akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup menjadi sia-sia. Berkat Tuhan bisa merubah menjadi kutuk. Karena itu belajarlah untuk selalu bersyukur. Kekayaan yang terbesar, kebahagiaan yang kebesar itu bukan karena kita memiliki pangkat yang tinggi.
harta yang melimpah, deretan gelar yang panjang. Bukan. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan dalam hidup kita, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup itu singkat. Mari kita cari wajah Tuhan. Hidup itu singkat, bukan hanya melulu mengeluh kepada Tuhan. Jangan lupa, pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajarlah selalu bersyukur. Kita bisa bersyukur seperti Ayub atau mengeluh seperti istri Ayub. Pilihan itu ada di tangan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Habakuk bisa berkata, aku akan berdia-ria di dalam Tuhan dan melompat dalam kegirangan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kapan itu bisa terjadi? Ketika Habakuk menyadari kedaulatan Tuhan, ketika Habakuk bersyukur kepada Tuhan, ketika Habakuk mengetahui bahwa Tuhan memiliki jawaban di dalam doa-doanya dan waktu-waktu menjawab doa, Habakuk bersukacita. Habakuk penuh dengan kegirangan. Dia berkata, aku seperti memiliki kaki rusa yang bisa melompat di bukit-bukitnya Tuhan. Nah, hal inilah yang seharusnya kita miliki. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan pernah khawatir menghadapi masalah persoalan kita. Mungkin hari ini pergumulan Bapak Ibu Saudara belum dijawab oleh Tuhan. Belum ada tanda-tanda dijawab oleh Tuhan. Belum ada sedikit pun jawaban dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Saya percaya sebentar lagi Tuhan akan memberikan jawabannya. Ada salah satu cerita, saudaraku, ada seorang pemecah batu, pekerjaannya memecah batu untuk menjadi semacam kerikil, batu besar dirubah menjadi semacam kerikil untuk beton, bahan beton. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang anak muda ini mengeluh karena apa? Karena waktu dia memukul batu itu berkali-kali batu yang besar tidak pecah-pecah. Boro-boro pecah, rengat juga enggak, ya dia palu keras-keras. Akhirnya dia merasa lelah, dia merasa capek. Dia mengeluh, kemudian dia dekati mandornya. Mandornya berkata begini, kenapa? Ya, saya tidak mungkin bisa melakukan itu karena saya sudah merasa gagal. Kata si mandor, sekarang pukul sekeras-kerasnya sekali lagi dan kamu akan melihat hasilnya. Dengan perasaan kesal, perasaan dongkol, capek, ya, akhirnya saudara dikumpulkan tenaganya, kemudian dia memakai alat palunya itu memukul batu dan kemudian sekali pukul batu itu pecah berserakan. Dan saudaraku, pesan moralnya adalah, saudara tahu enggak, tinggal selangkah lagi Anda akan mendapat jawaban dari Tuhan. Sebentar lagi, jangan mundur. Jangan kalah, jangan menjadi orang yang apatis. Lihat, selangkah lagi Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu semuanya. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah bohong. Dia berjanji dan Dia akan menepatinya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadilah seorang pemenang. Jadilah seorang pemenang yang sejati, seorang yang percaya bahwa janji Tuhan pasti ya dan amin. Mari kita percaya, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun penderitaanmu, apapun penyakitmu, dengar berita baiknya, selangkah lagi Tuhan akan menjawab doa kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya berharap semuanya tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap percaya dan jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengajarkan kepada kami arti menanti jawaban Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi masalah persoalan yang belum lagi mendapat jawaban dari Tuhan. Doa-doa dan pergumulan kami. Tapi kami percaya pada akhirnya kami menanti-nantikan Engkau. Tugas dan tanggung jawab kami adalah percaya saja bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu bahwa setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu juga besar untuk seluruh umat-Mu ya Bapa di surga. Untuk setiap kami orang-orang percaya di negeri ini. Bahkan Tuhan Engkau sendiri yang akan melawat setiap kami. Gereja-gereja Tuhan di negeri ini akan menjadi berkat. Gereja-gereja Tuhan akan menjadi teladan, menjadi contoh di dalam segala hal.
Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami rindu Indonesia boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan, dari setiap hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka ada. Sehingga tempat di mana mereka ada itulah ada sejahtera Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan bergereja kami. Bangsa kami diberkati, negeri kami diberkati. Terima kasih untuk para pemimpin negeri kami yang takut akan Allah. Terima kasih untuk mereka, Tuhan berkati. Tuhan terus beri hikmat, keadilan, kebijaksanaan dalam mengatur negeri kami dalam segala berkeputusan mereka. Terpujilah Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota kami, daerah di mana kami tinggal, sehingga tempat di mana kami ada, gereja ada, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Kami berterima kasih untuk naungan Gereja Bethel Indonesia di mana kami bisa bernaung. Terima kasih untuk pemimpin pusat dari Gereja Bethel Indonesia, Bapak Rubin Adi Abraham. Kami bersyukur untuk beliau yang terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya. Terima kasih juga Tuhan untuk para pemimpin daerah, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di daerah-daerah, juga di Jawa Barat, Bapak Satria. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Pakai mereka hamba-hambamu dimanapun mereka berada, dan mereka diberkati dalam segala pelayanan mereka, menjadi berkat berbuah di mana-mana. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya di tempat kami berada. Engkau menyatakan kasih-Mu atas kami. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan berjanji untuk membawa kita naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Di bawahnya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tuhan memakai seluruh kehidupan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Diberkati keluarga kita, diberkati pekerjaan kita, dibuatnya berhasil dalam segala apa yang dibuat oleh tangan kita. Semuanya Tuhan beri kesehatan. Terima kasih Bapak, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.